Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemburu kisah dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari berbagai narasumber maupun pengalaman-pengalaman pribadi. Hari ini kita siapkan satu cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Kak Dina, Mbak Dina ya? Mbak Dina ini bercerita mengenai kisah yang terjadi di rumah pundennya. Rumah punden itu rumah yang dibuat apa ya istilahnya, ini rumah tua yang ditempati oleh keluarga yang dianggap paling tua ya. Ya biasanya gitu. Rumah turun temurun biasanya. Turun temurun ya, ada juga yang bilang gitu Pak Cek. Dan ini kejadian tahun 2011 di Semarang. Sudah lama ya. 10 tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya lagi, monggo silakan Kang Surya dimulai ceritanya. Oke, terima kasih Pak Cek. Jadi ini kisah yang disampaikan oleh Mbak Dina ini, yaitu 10 tahun lalu kira-kira Mbak Dina masih sekolah waktu itu katanya. Ya ini berawal dari kayak semacam keluarganya Mbak Dina ini kan kebetulan tinggal di suatu rumah yang sebenarnya rumah tua ya, dari keluarganya turun temurun, karena kebetulan orang tuanya Mbak Dina ini kayak di keluarga itu merupakan anak pertama, anak barep lah istilahnya kalau orang Jawa bilangnya. Nah jadi ya waktu itu karena keluarganya Mbak Dina ini tinggal salah satunya tinggal neneknya saja, jadi ya akhirnya keluarganya dia itu bertempat tinggal di sana. Walaupun sebenarnya orang tuanya Mbak Dina juga punya rumah sendiri cuman karena waktu itu merasa tempat berkumpul keluarga juga sering di sana, terus juga untuk yang merawat neneknya juga nggak ada, akhirnya ya tinggallah Mbak Dina dan keluarganya di sana. Dan kebetulan Mbak Dina waktu itu tinggal menyelesaikan studi sekolahnya, sementara kakaknya yang pertama ini, Mas Rama namanya, ini kuliah di luar kota, di Jakarta kalau tidak salah. Nah, pada suatu hari mungkin karena ya sudah usia yang sudah sepuh, neneknya ini meninggal. Dan setelah kepergian neneknya keluarga perkabungan dan lain sebagainya, sampai akhirnya kamar itu pun sepakat tidak ditempati lagi, istilahnya ya selama setelah neneknya meninggal ya biasanya kan ada beberapa yang gantian nempati tempatnya, entah itu dipakai untuk menyimpan apa. Tapi kalau keluarganya Mbak Dina waktu itu ya berharap ya biarlah kamar neneknya ditinggal seperti itu saja, terus kondisinya dibiarkan, cuman dibersihkan aja tiap hari. Jadi ya ibarat kata mungkin masih menyimpan kenangan ketika neneknya waktu terakhir waktu sakit dan lain sebagainya. Ya sebenarnya setelah neneknya meninggal semuanya tidak ada hal-hal yang aneh ya, tidak ada kejadian apa-apa. Namun kisah ini bermula ketika sudah setelah hampir 100 hari kepergian nenek tercinta. Nah ini Mbak Dina ini mulai berkisah bahwa di rumah itu ada kejadian-kejadian yang mulai membuat tidak nyaman satu rumah. Karena kebetulan ya hanya ada orang tua Mbak Dina sendiri dan salah satu kayak asisten rumah tangga lah. Jadi ya 4 orang di rumah ini, apalagi kalau Mbak Dina istilahnya masih malam-malam habis kerjakan PR tugas sekolah atau itu kadang-kadang juga terdengar ada semacam kayak suara-suara di dalam kamar. Padahal kamar itu terkunci,
Karena biasanya setelah dibersihkan tiap hari, itu kamar itu dikunci dari luar, lampunya juga kadang-kadang dimatikan. Namun di beberapa kejadian ceritanya Mbak Dina, dari atasnya pintu kamar, ketika dilihat dari ruang keluarga, di atasnya pintu kamar itu kan kayak ada semacam jendela yang terbuat dari kaca itu Pak Jack. Jadi ya hanya jendela kecil atau mungkin lubang angin yang ada kaca selipnya itu. Nah, di situ itu awalnya sih hanya asisten rumah tangganya yang melihat malam-malam ketika lagi membersihkan meja makan itu, kok lampu di dalam itu belum dimatikan. Ya akhirnya dibukalah pintu kamar itu dan dimatikan dari dalam, karena kebetulan saklar listriknya itu ada di dalam kamar. Nah, namun pikirannya asisten rumah tangga dan juga keluarganya Mbak Dina, mungkin waktu habis bersih-bersih tadi lupa, tidak mematikan gitu. Ya awalnya sih dianggap biasa, mungkin kealpaan asisten rumah tangga atau mungkin kealpaan siapa yang sudah habis masuk kamar gitu. Nah, beberapa hari kemudian Mbak Dina sendiri itu waktu ngerjakan PR itu kayak mendengar ada suara-suara pergerakan di dalam kamar. Suaranya itu lirih banget, tapi seperti orang yang orang yang tidur di atas tempat tidurnya kan dari kayu Pak Jack, terus di atasnya kayu, tempat tidur kayu itu ada kayak kasur gitu. Jadi seperti ada bunyi tempat tidur yang berdenyit-denyit gitu, seolah-olah ada orang yang tidur, menempati tidur di atasnya. Dan saat itu Mbak Dina itu merasa merinding. Kok ini tempat tidur di kamar ini kok sepertinya bunyi gitu. Nah, Mbak Dina ini berinisiatif berjalan mengendap-endap, karena sudah terlalu malam ya, dia juga lagi asik ngerjakan tugas. Akhirnya ya lampu meja belajar dan juga monitor PC-nya itu dimatikan. Nah, Mbak Dina ini ragu antara membangunkan orang rumah, nanti juga mengganggu gitu loh. Tapi suara-suara itu kok semakin mencurigakan gitu. Akhirnya Mbak Dina pun berinisiatif istilahnya mengendap-endap, menempelkan telinganya di pintu kamar. Tapi hanya hening, tidak ada suara apa-apa. Akhirnya Mbak Dina pun berpikir mungkin tadi hanya pendengarannya saja. Tapi karena perasaan hatinya tidak enak, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke kamar dan tidur. Nah, keesokan harinya Mbak Dina ini bercerita ke ayah bundanya kalau semalam itu kok merasa ada suara-suara aneh di dalam kamar gitu. Ya, ayah bundanya pun ternyata sama-sama mendengar gitu. Ya sebenarnya sering mendengar, bahkan kadang-kadang itu menjelang subuh itu ya kayak ada suara orang di dalam kamar gitu. Tapi suaranya tidak mencurigakan. Jadi ibaratnya suara yang sangat familiar bagi kedua orang tuanya Mbak Dina. Ya, suara yang sangat familiar yang rasa-rasanya itu seperti suara aktivitas neneknya ketika masih hidup. Nah, ketika lagi ngobrol-ngobrol sambil sarapan pagi, nyiapkan sarapan gitu, asisten rumah tangganya juga bercerita, ya beberapa hari ini kalau dia bersih-bersih itu biasanya kan jendela pintu rumah itu kan ada dua itu Pak Jack. Jadi ada jendela kayu yang biasanya dibuka keluar, sama jendela kaca yang biasanya membukanya ke dalam. Nah, ketika asisten rumah tangga ini lagi bersih-bersih di kamar biasanya, itu kadang-kadang kondisi jendela itu memang tertutup, tapi engselnya itu sudah kebuka. Padahal asisten rumah tangga ini sangat yakin bahwa dia setelah bersih-bersih di siang atau sorenya itu mesti engsel itu ditutupkan lagi. Tapi itu kadang-kadang terbuka, dan bahkan sesekali juga daun jendelanya itu ada yang terbuka satu gitu keluar. Nah, apakah takut ada pencuri atau apa? Tapi kalau pencuri masuk ke dalam kamar, barang-barangnya semua masih utuh. Jadi kayak barang-barang di lemari, kayak lampu tua, terus foto, dan juga barang-barang berharga mungkin kayak semacam hiasan dinding, jam dinding yang berusia tua itu juga masih utuh, tidak ada yang hilang sama sekali. Dan
ayahnya Mbak Dina pun juga nyampaikan bahwa ya memang semasa dulu waktu sakit memang neneknya ini biasanya suka tidur sambil membiarkan salah satu jendela terbuka gitu. Nah jadi akhirnya keluarga itu pun berusaha memaklumi, walaupun kejadiannya nggak tiap malam, nggak tiap hari sih, tapi setiap kali ada kejadian seperti itu ya Mbak Dina ini merasa merinding gitu. Sampai akhirnya setelah berlangsung selama beberapa hari, abangnya Mbak Dina ini, kakaknya ini Mas Rama ini pulang. Kan biasanya kan mungkin dalam jangka waktu 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali, biasanya ada libur yang agak panjang gitu atau nggak ada aktivitas perkuliahan, kakaknya ini pulang ya hanya sekedar ke rumah, cuma ketemu keluarga gitu. Sampai akhirnya kisah-kisah yang terjadi di dalam kamar itu pun diceritakanlah ke kakaknya. Nah kakaknya Mbak Dina ini kan kadang-kadang kan orangnya kan ya mungkin agak kaku dan nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Ya akhirnya Mas Rama ini cuman masa bodoh, dia mungkin merasa nggak mungkin, paling cuman lupa matikan lampu, lupa nutup jendela, atau mungkin ya jangan-jangan ada orang berniat jahat mau masuk rumah tapi nyongkel salah satu jendela. Nah ya akhirnya sama Mbak Dina dan ayah bundanya ya dibiarkan saja, karena tahu karakter kakaknya ini memang bodoh amat lah. Sampai akhirnya hari itu kakaknya sempat ngomong, gini aja deh, nanti malam biar aku yang tidur di kamarnya nenek, katanya gitu. Loh nggak usah lah, kamu tidur di kamarmu aja, sudah dibersihkan kamarmu sama bibi maksudnya pembantu asisten rumah tangganya tuh. Enggak apa-apa, nanti aku pengen tidur di kamarnya nenek, katanya. Ya mungkin Mas Rama waktu itu sebenarnya ada niatan ya iseng-iseng istilahnya, ya kayak pengen nunjukkan ke keluarganya bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu ditakuti. Jadi ya lagi pula dia juga ingin sekedar uji nyali lah, emang bener atau cuman hanya hal-hal sepele yang akhirnya membuat orang satu rumah merasa tidak nyaman gitu. Akhirnya malam itu Mas Rama pun berniat istilahnya sekedar uji nyali atau juga berniat untuk tidur di kamarnya neneknya. Nah karena memang dari awal sudah berniat ke sana, jadi ya Mas Rama ini cuman sekedar cuma menyiapkan headset sambil dari HP-nya saja sambil dengerin musik gitu, tidur di dalam kamar. Ya mungkin karena pertama dia itu karena sangat lelah banget ya habis perjalanan pulang, atau juga kecapean, atau juga mungkin konsentrasinya terlalu nyaman dengan musik yang didengarnya. Jadi ya Mas Rama ini belum malam banget itu dia itu sudah tidur terlelap. Nah bahkan juga orang tuanya, mungkin Mbak Dina dan orang tuanya lihat sudah tidur lelap, ya sudah biarkan tidur di situ, memang niatannya gitu kok. Ya akhirnya mereka pun pergi tidur. Sampai akhirnya secara tidak sengaja waktu itu jam dinding itu bunyi, itu sudah pukul 3 pagi. Nah Mas Rama ini waktu itu merasa kayak kok tubuhku ini agak terasa kayak anget banget, kok gak nyaman gitu. Dia akhirnya mematikan musiknya sambil, karena kan gelap ya kamarnya ya, dia mematikan musik sambil ngelepas headset, kemudian bangun dari tempat tidur. Tapi ruangan kamar itu benar-benar gelap sekali, jadi dia itu kayak kehilangan orientasi arah gitu. Akhirnya berdiri dari tempat tidur sambil setengah mengantuk gitu ya, kok gelap ya. Akhirnya dia merogoh kayak mencari HP-nya itu, pencet tombol sana sini, akhirnya barulah HP itu menyala. Dan ketika dia menyalakan HP-nya itu, dia baru tersadar bahwa Mas Rama ini posisinya sudah berada di kamarnya sendiri. Kamarnya sendiri yang tadinya dibersihkan sama asisten rumah tangga. Dan akhirnya dia pun mencoba menyalakan saklar lampu.
ya dia hanya cuman antara masih berusaha memulihkan kesadaran ya, menoleh berkeliling. Iya benar, dia ada di kamarnya sendiri. Dan ketika dia mau buka pintu, ternyata pintu kamar itu digrendel sendiri. Perasaan dia tadi tidur nyenyak banget, nggak sadar kalau misalkan pindah tempat tidur terus menutup pintunya dan menguncinya dari dalam. Kok ini di kamar sendiri ya? Akhirnya dia buka pintu, dia buka nyalakan lampu tengah, lihat jam dinding, ternyata masih jam 3. Akhirnya dia balik lagi masuk ke kamar dan dia setengah terkejut karena dia tadi itu kok merasa tubuhnya hangat kayak diselimuti itu. Ternyata itu ada ada sebuah kain selimut yang sudah sangat dia kenal sekali. Ukurannya memang tidak terlalu besar karena itu adalah selimut anak-anak, dan selimut itu sebenarnya sudah cukup lama nggak pernah dipakai oleh Mas Rama. Malahan kalau tidak salah Mas Rama itu menganggap selimut itu hilang, tapi ternyata selimut itu pagi itu ada di situ dan bahkan dipakai untuk nyelimuti tubuhnya. Akhirnya Mas Rama masih antara setengah nggak percaya, dan dia juga mulai merasa ada kayak rindu pada neneknya karena dia mengingat-ingat kalau tidak salah itu adalah selimut yang dulu diberikan oleh neneknya buat dia. Ya mungkin karena dia adalah anak laki-laki atau cucu pertama ya dari keluarga itu. Jadi ya Mas Rama akhirnya mulai perlahan-lahan dia itu mengingat. Berarti ya dia sendiri nggak tahu bagaimana dia bisa pindah ke tempat tidurnya sendiri, ke kamarnya sendiri, dan bagaimana mungkin selimut yang dulunya hilang atau mungkin disimpan oleh neneknya atau orang tuanya dulu itu kok tiba-tiba sekarang dipakai dia lagi gitu. Ya akhirnya Mas Rama pun membiarkan dirinya larut dalam kayak istilahnya memori terhadap neneknya, dan akhirnya sampai menjelang subuh keluarganya bangun semua. Mas Rama pun juga menceritakan kisahnya itu. Jadi ya antara keluarganya antara percaya dan nggak percaya, cuman ya keluarganya juga merasa bahwa sebenarnya mungkin ya ketika Mas Rama pulang bisa jadi ada kenangan yang mungkin terlewatkan gitu melalui selimut yang dipakai Mas Rama tadi malam. Dan setelah peristiwa itu ya sebenarnya sih Mas Rama pun juga nggak ada niatan lagi untuk kayak sok berani atau apa. Tapi menurut cerita Mbak Dina ya beberapa kali Mas Rama masih tidur di tempat neneknya, di kamar neneknya, walaupun nggak seperti awal-awal dulu lagi. Dan ketika Mas Rama balik ke tempat dia kuliah, ke kota dia kuliah, ya kejadian-kejadian di kamar itu pun walaupun masih sesekali tapi sudah tidak terlalu sering. Jadi hanya mungkin beberapa waktu tertentu saja, entah waktu ya ketika lagi orang-orang lagi berkumpul atau apa di dalam kamar itu kayak ada suara-suara tertentu gitu. Ya sampai akhirnya ketika Mbak Dina sekarang sudah nggak menempati rumah itu lagi, sudah di rumah sendiri, juga kadang-kadang kalau main ke sana juga ya istilahnya masih teringat lah tentang kamar neneknya yang sudah tiada. Jadi begitu kisahnya Pak Jack. Ya mungkin gimana ya Kang ya, mungkin Mas Rama ini adalah yang paling disayangi oleh neneknya. Ya kalau menurut Mbak Dina sih ya mungkin cucu pertama, terus cucu laki-laki pertama di keluarga gitu. Jadi mungkin kesayangan. Iya, kejadian-kejadian itu sering kali kita temui yang dikisahkan oleh orang-orang yang menempati rumah-rumah yang mana itu adalah rumah turun-temurun, biasanya seperti itu. Iya. Iya, bisa jadi itu neneknya atau mungkin penghuni lain, kan kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan. Kita juga bisa menyimpulkan. Tapi bagaimanapun kisahnya sangat seru sekali. Ya mungkin semoga kejadian-kejadian seperti itu bukan membuat ketakutan ya, tapi juga itu adalah hal-hal yang perlu tidak perlu ditakuti atau apa, karena sebenarnya kan tidak berupa gangguan, hanya
hanya sekedar mungkin kita banyak-banyak berdoalah di kegiatan ibadah di dalam rumah lah, jadi mungkin hal seperti itu enggak terasa terlalu mengganggu. Betul. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta nantikan kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.